Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla fi'ula telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada, yang tiada satupun dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghitung nikmat-nikmatnya. Dan sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan nikmat tersebut untuk menyempurnakan amalan-amalan soleh kita. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu as-salihat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita, yang mana kita berusaha untuk senantiasa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Yang mana kita sering mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua dari kita pasti yakin, pasti mengatakan bahwa kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak ingin duduk dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di surga? Dan bagaimana cara agar kita dapat duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa." Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku kelak di surga adalah ahsanukum khuluqa, orang yang akhlaknya baik. Maka dengan kita mempelajari akhlak dan adab, semoga Allah Jalla fi'ula menjadikan kita adalah orang-orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini dapat kita amalkan baik di lingkungan kita, di keluarga kita, dan juga di lingkungan kaum muslimin. Ikhwani fid din, ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membahas usul pokok yang pertama di dalam kita bermuamalah bersama manusia, yang mana pokok yang pertama ini dikatakan yaitu muraqabatullahi azza wa jal wal amal wabtigha'a wajhi subhanahu wa ta'ala, yaitu kita merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu melihat kita, dan kita berusaha meniatkan segala apa yang kita lakukan untuk Allahu Jalla fi'ula. Adapun pokok yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fiqhul Akhlaq, beliau mengatakan bahwa salah satu sebab atau salah satu pokok yang dapat menjadikan muamalah kita bersama kaum muslimin itu sukses adalah dengan menerapkan kaidah yang Allah Jalla fi'ula mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang mukmin, adalah ikhwah, bersaudara. Kita sudah yakin nih, Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran kepada kita melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin di sana bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup kita, pedoman seorang muslim agar kehidupannya baik itu di dunia ataupun di akhirat. Beliau mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa
sesama seorang mukmin adalah bersaudara. Dari sinilah kita harus memahami bahwa selama kita masih dikatakan seorang mukmin, saudara kita dikatakan seorang mukmin, maka mereka adalah saudara kita. Bukan musuh kita ataupun bukan lawan kita, tapi mereka hakikatnya adalah ikhwah, saudara-saudara kita. Dan dalil-dalil tentang mengatakan Allah seorang mukmin adalah saudara-saudara kita banyak sekali. Ya, beliau menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-107, Allahu Jalla fi'ula berfirman, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matih. Ya, ketika hati-hati ya orang-orang ya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Ya, ketika hati-hati ya di antara kaum muslimin, orang-orang ketika itu Allah satukan hati mereka. Mau itu di Amerika, mau itu di Afrika, mau itu di India, mau itu ya di Australia. Selama mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah saudara kita. Maka tak heran kalau seandainya ya kalau kita tahu bahwa namanya saudara ketika sakit atau ketika mereka memiliki keluh kesah, maka otomatis di dalam diri kita merasakan bahwa mereka harus kita bantu. Mau dimanapun tempatnya, tatkala mereka sedih, maka kita pun sedih. Tatkala mereka bahagia, maka kita pun juga bahagia. Itulah makna daripada sebuah ikhwah, saudara. Tidak hanya sekedar teman, tidak hanya sekedar ya teman sejawat, akan tetapi Allah mengatakan di sini yaitu kata ikhwah, saudara, lebih daripada sebuah pertemanan. Kemudian Allah Jalla fi'ula berfirman di dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Perhatikan ayat ini tentang bagaimana tatkala seorang itu melakukan ghibah. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian ingin ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya, maitan dalam keadaan mayit, bangkai, fakarihtumuh, tentu kalian tidak akan menyukainya. Allah sendiri mengatakan di sini menggunakan lafaz lahma akhihi, saudaranya. Sudah saudaranya dalam keadaan bangkai lagi. Tentang bagaimana buruknya perbuatan ghibah. Kemudian Allah Jalla fi'ula berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-178. Allah mengatakan, "Faman 'afiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Nah, ini dalam kasus ketika seorang itu ya melakukan pembunuhan sengaja kepada saudaranya. Kemudian saudaranya memaafkan, ya sudah, kamu tidak usah dikisos. Karena kalau kita melihat bahwa ya pembunuhan sengaja, wali berhak memilih antara 3 hal. Yang pertama adalah kisos. Ya, yang kedua adalah korban, ya pelaku harus membayar diyah. Ya, dan diyah pun juga diyah mughalladhah, diyah yang berat. Kemudian yang ketiga, wali berhak memaafkan. Maka tatkala Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini, ketika seorang itu dimaafkan untuk tidak dikisos, maka hendaknya berusaha mengikutinya dengan cara yang baik, yaitu membayar denda-denda yang Allah tabaraka wa taala sudah tetapkan bagi dia. 100 onta dengan perinciannya ya 30 ada hiqqah, kemudian 30 jad'ah, kemudian 40 ekor ya
yang sudah hamil, ya, maka dikatakan sebagai diyah al-mughalladhah. Dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau kita kaum muslimin mempelajari ayat ini, memahami ayat ini tentang masalah babul qisas, maka mereka tidak akan berani untuk mengusik sedikit pun darah kaum muslimin, darah saudaranya. Bagaimana tidak? Allah tabaraka wa ta'ala sendiri mengatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam qisas itu terdapat kehidupan bagi mereka yang mau berfikir. Ketika seorang pengen membunuh saudaranya, sesama mukmin, maka dia akan berpikir kembali. Kalau saya membunuh saudara saya, otomatis saya juga akan dibunuh juga, akan dikisos juga. Maka akhirnya akan terjaga yang namanya kehidupan. Dan ini sangat luar biasa sekali pembahasan masalah kisos, ya, yang hendaknya kita seorang mukmin, seorang muslim mempelajari ayat ini agar tidak mudah ada yang namanya begal, tidak mudah ada yang namanya pembunuhan, yang tiba-tiba kita ya di surat kabar ternyata fulan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, ya, di hotel dalam keadaan meninggal dan lain sebagainya. Kalau ayat ini masuk ke dalam diri setiap mukmin, setiap muslim, maka kehidupan seseorang akan terjaga biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Apalagi ayat ketika dalam masalah qisas, dalam masalah pembunuhan sangat jelas sekali. Sama seperti redaksinya, sama seperti ketika Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Kalau ayat di dalam puasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau dalam masalah qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, sama redaksinya. Dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka perlu sekali kita ya sebagai seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. فَإِن تَابُوا, kalau mereka bertaubat, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, dan mendirikan salat, وَآتُوا الزَّكَاةَ, dan menunaikan zakat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Dan luar biasa sekali persaudaraan tatkala diikat dengan agama di atas ukhuwah al-islamiyah. Ya, mau dimanapun tempatnya saudara kita, tatkala mereka terdapat masalah, maka kita pun akan membantu mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya ukhuwah al-islamiyah, ya, persaudaraan yang dibangun di atas ukhuwah al-islamiyah. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-10 mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sungguh luar biasa doanya. Berdoa agar saudara-saudara mereka ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka lebih dahulu beriman kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai juga. Kalau memang kita suka nih
orang berbuat baik kepada kita, maka begitu pula kita berbuat baik kepada saudara kita. Kalau kita nggak pengen orang itu mencela kita, maka kita pun tidak boleh mencela saudara kita. Kalau kaidah ini ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, kita fahami dengan pemahaman yang mendalam sekali, maka tidak ada istilahnya kita saling marah, kita saling mencela, kita saling bermusuh-musuhan di antara kita. Tidak ada yang namanya saling ghibah. Kenapa? Karena hal tersebut tidaklah kita sukai, maka begitu pula kita harus melakukan kepada saudara kita. Kita tidak boleh melakukan ghibah dan semisalnya. Wa ya subhanallah. Akan tapi jarang di antara kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Kita pengen mendapatkan kenikmatan, kebaikan, tapi kita lupa untuk memberikan kebaikan juga kepada saudara kita. Maka kemana hadis yang mulia ini? Yang beliau katakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian hadis-hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Apakah Rasulullah SAW memberikan wasiat agar saling berteman? Tidak. Akan tapi lebih daripada itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan juga al-muslimu akhul muslim. Muslim satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, la yahillu lil muslim ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Nah, ini ketika seorang pengen menghajar karena mungkin saudaranya melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak baik, akhirnya mau nggak mau harus dihajar. Sudah dinasihati nggak mempan, didiamkan. Apakah kemudian mendiamkan berlarut-larut waktu? Tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan sebuah instruksi. Boleh menghajar, mendiamkan saudara kita agar mereka ingat kembali. Dengan catatan, yaitu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan di dalam amalan-amalan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bahwa senyummu nih kepada saudaramu dinilai sebagai sedekah. Ketika kita nih bertemu sama teman kita, kemudian kita berikan senyum yang indah, maka ketika itu kita memberikan sedekah, akan dinilai sebagai sedekah. Tapi kok ketika kita ketemu mukanya masam, merengut, seakan-akan nggak suka, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedekah di sana. Tapi siapa yang memberikan idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada saudaranya dengan memberikan senyum, maka akan dinilai sedekah orang yang melakukan demikian. Akan tapi jangan tiba-tiba senyum terus di pinggir jalan, dikirain orang gila kan gitu. Contohnya kita ketika di majelis, baru datang di majelisul ilm, kita berikan senyum kepada saudara kita, menunjukkan bahwa kita senang dengan mereka. Kemudian hadis yang lainnya tentang masalah bahwa sesama mukmin itu adalah ikhwah. Rasulullah SAW bersabda, wallahi fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih, dengan menyebutkan kata akhihi, saudaranya. Wallahi fi aunil abdi, Allah itu senantiasa akan menolong hambanya. Ma damal abdu fi auni akhih, selama hambanya pun menolong saudara-saudaranya. Kalau kita pengen ditolong sama Allah, kita tolong juga saudara-saudara kita. Bayangkan ahibati fillah, kalau kita terapkan ini
dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu tetangga kita membutuhkan, kita tolong. Maka ketika kita yakin Allah akan menolong kita, disitulah kita akan senantiasa terus menolong saudara-saudara kita. Dan tidak akan putus. Saudara kita pun juga akan mengatakan demikian. Oh, kalau saya akan menolong saudara saya, maka Allah pun juga akan menolong juga. Dan rantai ini kalau seandainya kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil, maka tidak akan terputus yang namanya saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Kemudian di dalam masalah sya'nu ghibah yang tadi sudah ayat tadi telah kita baca juga. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sya'nu ghibah. Apa itu sebenarnya ghibah? Maka beliau mengatakan dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan ya tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Itu makna daripada ghibah. Ya, harusnya kita jaga nama baik dia. Harusnya kita tidak menyebarkan aib-aibnya. Dan kita harus menjaga kehormatannya. Maka tatkala seorang melakukan perbuatan ghibah, dia telah melukai kehormatan saudara-saudaranya. Dan menjaga kehormatan, ya, ini termasuk masuk di dalam dzururiyatil khams. 5 hal, 5 pokok yang penting yang dijaga oleh syariat. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kulul muslim haramun. Setiap muslim satu dengan muslim yang lainnya haram. Apa? Damuhu, darahnya, nggak boleh kita tumpahkan. Wa maluhu, hartanya nggak boleh kita ambil. Wa irduh, dan juga kehormatannya pun tidak boleh kita lukai. Tidak boleh kita coreng kehormatan mereka. Loh, kalau seandainya kita tahu aibnya, gimana caranya? Apakah kita akan diam saja? Maka ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Allah itu akan menjaga aib seseorang tatkala mereka menjaga aib saudaranya. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun juga akan menutup aibnya. Siapa mas yang menjamin kita terlepas dari yang namanya kesalahan? Semuanya kita salah. Bahkan sudah dinas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Ya. Maka tatkala kita berusaha untuk menutup aib saudara kita, maka Allah pun juga akan menutup aib-aib kita. Ikhwani fiddin, azjanallahu wa iyyakum, pendengar channel An-Najah dan juga Mas FM hafidzakumullahu jami'an. Di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafriqa sahfataha. Dalam masalah talak, ketika seorang laki-laki memiliki istri yang banyak, nggak boleh wanita mengatakan, istri yang mungkin kedua atau yang ke-1 mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, sudahlah, talak saja dia. Ya. Agar apa? Agar haknya penuh nanti dikembalikan kepada perempuan tadi. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kecuali karena memang ya wanita tadi atau istri yang lainnya adalah wanita yang nusuz, yang melakukan kemaksiatan, yang tidak taat kepada suami, melakukan dosa-dosa. Maka sebelum talak pun suami hendaknya memberikan nasihat-nasihat. Kemudian dalam masalah jual beli juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi. Tidak boleh seorang itu membeli atau menjual ala bai'i akhihi, di atas
jual beli saudaranya. Maksudnya apa? Contoh, ya, para ulama memberikan beberapa contoh dalam hal ini. Ketika seseorang ya pengen membeli barang ini, ya sudah, sini saya beli, ya kamera atau mungkin HP contohnya. Sudah melakukan transaksi, kemudian ada yang datang, fulan yang lainnya datang mengatakan, sudah nggak usah kamu jual ke fulan, tapi jual ke saya dan saya akan berikan yang lebih. Nah, ini termasuk larangan karena dia membeli di atas pembelian saudaranya. Nggak boleh hal tersebut. Bahkan juga di dalam masalah khidbah, tidak tanggung-tanggung. Dalam masalah khidbah, Rasulullah SAW mengatakan, wala yakhtibu ala khidbati akhihi, dan janganlah kalian melakukan khidbah kepada seorang wanita di atas khidbahan saudaranya. Contoh, ketika seorang wanita dalam masa proses untuk khidbah, kemudian ada yang laki-laki yang lain mendatangi wanita tadi dengan tujuan ya mungkin karena memang suka atau mungkin karena pengen merusak khidbahan tersebut, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Kapan boleh? Laki-laki tadi ketika sudah jelas, oh ternyata fulanah ya atau walinya, melalui walinya mengatakan, maaf mas, panjenengan kita tolak karena sebabnya ini dan lain sebagainya. Maka barulah laki-laki tadi boleh untuk mengajukan dirinya untuk mengkhidbah wanita tersebut. Adapun kalau seandainya belum ada kejelasan, masih dalam proses penungguan, kita tidak boleh untuk mengkhidbah ya wanita tadi sampai benar-benar jelas posisi laki-laki tadi diterima atau tidak. Atau mungkin kita mendengar kabar bahwa laki-laki tadi mengundurkan diri dari khidbahan tersebut, maka tidak mengapa seorang untuk maju untuk melakukan proses khidbah. Kemudian ahibati fillah, di dalam masalah ya ketika seorang itu berkelahi, Rasulullah SAW pun memberikan wanti-wanti. Walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan berkelahi sesama muslim. Beliau mengatakan, idza qatala ahadukum akhahu fala yaltimannal wajha. Apabila di antara kalian berkelahi, maka hendaknya jangan menampar wajah saudaranya. Luar biasa. Ya, walaupun sampai dalam keadaan apa? Dalam keadaan berkelahi. Rasulullah SAW memberikan sebuah petunjuk. Jangan sampai kalian memukul wajah. Sesuatu yang mulia. Ya, wajah seseorang. Sampai pun dalam apa? Ketika seorang dalam keadaan berkelahi. Ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya. Inilah menunjukkan bagaimana sempurnanya agama kita, yaitu agama Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, walaupun ya sebelum kita lanjutkan, walaupun hakikatnya berkelahi itu tidak baik, tidak bagus, hendaknya kita berusaha untuk menghilangkan, menjauhi perkelahian tersebut. Akan tetapi kalaupun sudah terjadi, maka ada batasan yang hendaknya diperhatikan seseorang, yaitu apa? Tidak boleh menampar atau memukul wajah seseorang. Dan Rasulullah SAW senantiasa terus menerus dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ya antara mukmin satu, muslim satu dengan muslim yang lainnya, mereka adalah saudara. Sudah berapa hadis yang kita baca, sudah berapa ayat yang kita baca, yang semuanya menunjukkan bahwa satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka penting sekali sebuah kaidah yang beliau bawakan, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah
bersaudara. Kemudian beliau Syekh melanjutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi biqaulihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Bahwa barang siapa tatkala aku memutuskan suatu perkara yang mana perkara tersebut dengan mengambil hak saudaranya, maka sungguh telah mengambil qit'atan minan nar, potongan dari api neraka. Ini dalam kasus apa? Ketika Rasulullah SAW ada orang yang berselisih. Kemudian yang satunya Masya Allah dengan fasihnya, dengan bagusnya dalam berbicara, akhirnya orang tersebut menang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, dan aku menghukumi, mungkin salah satu dari kalian fasih di dalam berbicara. Dan aku tidak tahu siapa yang benar di antara kalian kecuali dalam keadaan apa yang disebutkan orang tersebut. Artinya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah manusia yang biasa yang mungkin dalam menghukumi sesuatu bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menghukumi secara zahirnya. Adapun secara batinnya yang urusan-urusan di belakang mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengetahui kecuali ada kabar dari Allahu Jalla fi'ula. Dan kemudian ahibati fillah, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Sampai-sampai para sahabat itu tercengang kaget. Yaitu unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu zaliman aw madluman. Baik yang dia zalim, yang melakukan kezaliman ataupun yang dizalimi. Wah, para sahabat pun mengatakan, qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman. Ya Rasulullah SAW, kalau menolong orang yang terzalimi, oke. Gampang, paham kita. Lantas bagaimana kita menolong orang yang zalim, orang yang melakukan kezaliman? Maka Rasulullah SAW bersabda, ta'khud fawqa yadih, ambil tangan dia. Artinya cegah dia agar tidak melakukan kezaliman. Luar biasa. Dengan mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka, tolonglah saudaramu, baik yang dia itu zalim ataupun madlum. Maka kalau kita melihat ahibati fillah, saudara kita melakukan kezaliman, gimana cara kita menolong mereka? Cegah, tahan semaksimal mungkin sebisa kita agar mereka tidak melakukan kezaliman. Dan sering sekali saya membuat ilustrasi, ketika seorang itu ingin tertabrak sebuah motor atau mobil dan lain sebagainya, atau mungkin dia ingin jatuh ke jurang, dan ada saudaranya yang membantunya, yang mengambilnya. Maka hakikatnya mereka sangatlah cinta kepada saudaranya. Dan saya yakin orang tersebut akan mengatakan jazakallahu khairan, terima kasih atas bantuannya. Bahkan orang tersebut mungkin akan sangat berlebihan di dalam berterima kasih. Karena nyawa yang harusnya meninggal kemudian diselamatkan oleh orang lainnya. Maka ini ahibati fillah, azzanallahu ayyakum, hakikat tatkala kita menolong saudara kita adalah bentuk kecintaan kita agar mereka tidak terjerumus ke dalam kezaliman, yang mana kezaliman dikatakan oleh Allahu Jalla fi'ula adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Kemudian ahibati fillah azzanallahu wa iyyakum, ketika seorang melakukan kezaliman kepada saudaranya, Rasulullah SAW memberikan sebuah irsyad, memberikan sebuah petunjuk agar kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin
untuk meminta kehalalan dari kezaliman tersebut. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardihi aw syai' falyatahallalhu minhu. Ya, apabila seorang itu memiliki madlamah, kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya baik itu dalam ard, yaitu kehormatan dia, ataupun sesuatu. Ya, sudah mengambil hartanya, sudah mengambil kehormatannya, falyatahallalhu minhu, maka hendaknya berusaha untuk mencari kehalalan darinya. Falyatahallal minhu, berusaha untuk mencari kehalalan. Kejar terus, ya, ketika kita melakukan kezaliman. Nah, kalau seandainya sudah lama gimana Ustaz? Kita melakukan kezaliman ketika SD, ya. Atau mungkin kita melakukan kezaliman ketika SMP, atau ketika kuliah contohnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi, mencari orang tersebut, mencari saudara kita. Apalagi sekarang wasail, ya, cara-cara untuk mencari saudara kita itu banyak, melalui WhatsApp, melalui Facebook, ya, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk meminta kehalalan atas kezaliman yang telah kita lakukan. Mau teman kita pun di luar negeri, alhamdulillah mudah kita untuk mencari mereka. Nih, setidaknya ya dengan kita menghubungi walaupun tidak bisa bertemu. Wah, kita apalagi jangan sampai kita mengatakan husnuzon saja, mungkin saudara kita atau teman kita sudah menghalalkan, memaafkan. Nah, tidak ada jaminan akan hal tersebut. Ya, maka kita berusaha untuk mencari kehalalan dari apa yang telah kita lakukan dari kezaliman kepada saudara kita. Dan jelas sekali Rasulullah SAW menegaskan, la takunu auna syaitani ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian. Jangan sampai. Ya. Yang mana syaitan menginginkan apa? Perpecahan. Menginginkan agar satu muslim dengan muslim yang lain saling membenci, saling bermusuhan. Maka jangan sampai kita menjadi penolong atau bahkan menjadi penjembat, ya, syaitan dalam melakukan tipu dayanya atau godaan-godaannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian hadis-hadis yang lainnya yang akan kita baca ini, ya, tentang bagaimana satu muslim dengan muslim yang lainnya diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti sebuah bangunan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dukum ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti kal bunyan, seperti, ya, bangunan. Yashuddu ba'dukum ba'dha. Kalau kita lihat, ya, bangunan itu satu di antara yang lainnya saling menopang. Nggak ada istilahnya mengatakan, kamu yang di bawah kok enak. Loh, kenapa? Aku nih yang di atas kepanasan, tapi kalian yang di bawah enak, nggak merasakan kepanasan. Yang di bawah pun balik mengatakan, kata siapa? Aku itu capek setiap harinya. Kenapa? Kalian enak di atas saya yang di bawah harus menopang kalian. Kalau seandainya seorang mukmin seperti itu, maka hancurlah bangunan. Akhirnya sudah, kita bubar sudah, nggak usah jadi bangunan. Tapi apa? Kalau kita melihat bangunan satu di antara yang lainnya saling menopang, saling membantu. Ada yang berfungsi sebagai, ya, tiangnya, ada yang berfungsi sebagai pondasinya, ada yang berfungsi sebagai atapnya dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mengeluh satu di antara yang lainnya. Kemudian hadis yang lainnya dikatakan, al-mu'min karajulin wahid. In ishtaka ra'su tada'a lahu sa'irul jasadi
bil huma was sahar. Bahwa seorang mukmin itu seperti satu tubuh. Apabila kepalanya merasa sakit, maka seluruh badannya pun juga akan merasa sakit. Bahkan sampai demam ataupun bahkan sampai sahar, tidak bisa tidur. Sering kita rasakan nih, gigi kita sakit, luar biasa sekali, nggak bisa tidur semalaman. Pengen makan nggak enak, pengen bicara juga nggak enak. Padahal yang sakit di mana? Di gigi kita. Itulah hakikat daripada seorang muslim. Ketika muslim yang satu berada mau di ujung dunia, mereka merasa kesakitan, merasa terzalimi, maka kita pun di sini juga demikian, merasa sakit dan terzalimi. Dan kita berusaha untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita. Kemudian Allah Jalla fi'ula berfirman, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela anfusakum, diri-diri kalian. Loh, maksudnya apa? Para ulama mengatakan la talmizu ikhwanakum, janganlah kalian mencela saudara-saudara kalian. Loh, kok bisa? Di sana dikatakan ikhwan, padahal redaksinya Allah mengatakan anfusakum, diri kalian. Karena hakikatnya ketika kita mencela orang lain pun juga akan mencela diri kita. Maka apa bedanya dengan kita langsung mencela diri kita sendiri? Sama hakikatnya. Maka dikatakan wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Taib. Kemudian Allah Jalla fi'ula di dalam surah An-Nur ayat yang ke-12 mengatakan, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Kalaulah seandainya tatkala mereka mendengar sesuatu kabar yang buruk, hendaknya mereka dhon, saling berprasangka baik di antara mereka. Maka hal itu adalah suatu yang baik. Daripada kita harus suudzon dulu, mendahulukan suudzon daripada husnudzon. Ini adalah sikap yang salah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita berhusnudzon kepada saudara kita. Enggak usah jauh-jauh. Kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Ketika kita mendengar orang lain berbuat salah, maka kita pun juga hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk husnudzon, memberikan uzur kepada saudara kita. Oh, mungkin orang tersebut lalai. Oh, mungkin orang tersebut sebenarnya bukan melakukan demikian. Kita berusaha memberikan uzur-uzur yang lainnya. Atau bahkan kita berusaha mengatakan, oh, bisa jadi kabar tersebut adalah kabar yang salah. Maka disitulah fungsinya kita melakukan tabayyun, cross check lagi kabar-kabar yang ada, apakah benar atau salah. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Jalla fi'ula. Tatkala kita mendengar suatu kabar, fatabayyanu, tabayyun dulu, benar atau tidak hal tersebut. Allah Jalla fi'ula di dalam surah An-Nur mengatakan ayat yang ke-61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Apabila kalian hendak masuk ke rumah, fasallimu ala anfusikum, maka salamlah kalian kepada diri-diri kalian. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan wa qala ba'du ahli ilm ala ikhwanikum, kepada saudara kalian. Kita tahu nih ucapan salam assalamualaikum warahmatullah. Maka apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullah. Kita doa keselamatan kepada saudara kita pun juga mendoakan keselamatan kepada diri kita. Maka ayat ini menggunakan redaksi ala anfusikum. Karena hakikatnya demikian. Kita berikan selamat, doa keselamatan, maka begitu pula saudara kita menjawab dengan doa keselamatan kepada kita. Sungguh luar biasa agama Islam. Yang memberikan
ajaran-ajarannya, yang memberikan petunjuk-petunjuknya semuanya untuk keselamatan, kebaikan hamba-hambanya. Ya. Dan tidaklah Allah Jalla fi'ula membebani suatu kaum, membebani suatu umat, kecuali semuanya memiliki kebaikan, hikmah yang mungkin manusia tahu atau terkadang manusia tidak tahu akan hikmah tersebut. Wa ya subhanallah, wa ya subhanallah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum dimanapun antum berada. Nah, inilah pokok yang kedua yang dikatakan oleh Syekh, bahwa salah satu cara agar kita sukses di dalam bermuamalah adalah menerapkan kaidah innamal mu'minuna ikhwah. Dari dalil-dalil yang sudah kita bahas, dari ayat-ayat yang sudah kita bahas, dan bagaimana penerapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, hendaknya kita memahami bahwa tatkala kita meyakini saudara kita adalah saudara kita, seorang mukmin yang lainnya adalah saudara kita, maka kita pun akan berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk menjalankan amalan-amalan tersebut, petunjuk-petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadikan mereka saudara-saudara kita. Dan tatkala seorang mengamalkan kaidah ini, tentu selain daripada mendapatkan kebaikan, dia pun juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apabila ada kelebihannya, kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dan kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar menyatukan hati kaum muslimin, agar tidak bercerai-berai, dan tidak ada yang mampu membolak-balikan hati kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alallah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, semoga pemerintahan kita, pemimpin kita, Allah senantiasa jaga dan memberikan mereka petunjuk agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kondisi yang ada sekarang ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita dan tidak lupa berdoa kepada Allah, dan juga ikhtiar dengan adanya vaksinasi kita ikut di sana. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita di dalam kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan, baik menjaga jarak, menggunakan masker, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Semoga dengan apa yang kita lakukan tersebut, Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan dengan kesehatan kita mampu untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita gunakan untuk menuntut ilmu agar ibadah kita memiliki kualitas yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.